Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 138, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dia benar-benar takut Raja Miao tidak akan menggunakan racun padanya. Lebih baik menggunakan semua racun di desa Miao padanya, sehingga dia bisa menyedot gas beracun ke dalam tubuhnya, menggunakan seni konsentrasi untuk mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan menyimpannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Nathan Lewis, apakah kamu gila? Meyer juga memandang Nathan Lewis dengan bingung. Hanya Nebulot Roy yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia mengerti apa yang dimaksud Nathan Lewis, jadi dia berkata, Nathan Lewis tidak apa-apa pergi ke desa Miao, hanya untuk menyelesaikan masalah, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Lihat Nebulot Roy itu, yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi. Abigail memandang Nathan Lewis, dan berkata perlahan, desa Miao tidak sesederhana yang kamu bayangkan, sebaiknya kamu memikirkannya. Jangan pikirkan itu, jika aku tidak pergi bersamamu, kamu akan menghadapi masalah serius ketika kamu kembali ke desa Miao. Kamu paling tahu hukumannya, tapi jangan bilang bahwa desa Miao penuh dengan pria dan wanita yang baik. Aku tidak percaya, kata Nathan Lewis dengan tegas. Abigail tidak berharap Nathan Lewis mengambil risiko demi dirinya. Setelah hening sejenak, dia berkata, biarkan saya memberitahu Anda, kali ini, ayah angkat saya meminta saya untuk membawa Anda kembali hidup-hidup untuk tujuan berlatih. Berlatih Raja Mayat perlu membuang orang yang masih hidup ke dalam ruangan yang penuh dengan racun, dan kemudian digigit oleh berbagai hal beracun. Dia harus dikurung di dalam selama 7 hari. Jika dia masih hidup setelah 7 hari, dia akan menjadi Raja Mayat. Aku tidak pernah mempraktekkannya sekalipun. Kata-kata Abigail membuat semua orang terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa desa Miao ini masih akan menyempurnakan hal semacam ini dan bereksperimen dengan orang yang masih hidup. Itu terlalu kejam. Nathan Lewis, kamu tidak bisa pergi, kamu tidak bisa pergi. Ketika Ariana Smith mendengar bahwa itu sangat kejam, dia memegang lengan Nathan Lewis dengan kuat, tidak berencana melepaskan Nathan Lewis, itu terlalu berbahaya. Setelah Nathan Lewis mendengar ini, dia sudah sangat bersemangat. Dia pergi ke desa Miao karena zat beracun di desa Miao. Jika semua racun diserap, mungkin kekuatannya bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Nathan Lewis menghibur Ariana Smith, lalu menatap Abigail dan berkata, ayo mulai sekarang, aku tidak sabar. Abigail memandangi ketidaksabaran Nathan Lewis. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia memberitahu Nathan Lewis rahasia desa Miao, Nathan Lewis akan takut dan mundur, tetapi dia tidak menyangka Nathan Lewis begitu bersemangat. Saya ingin memberitahu ayah angkat saya terlebih dahulu. Melihat Nathan Lewis telah mengambil keputusan, Abigail hanya bisa meninggalkan villa dan memberitahu Raja Miao. Tidak lama kemudian, Abigail masuk, saya telah memberitahu ayah angkat, dan sekarang kita bisa pergi. Nathan Lewis mengangguk, dan mengikuti Abigail keluar dari villa, sementara Ariana Smith dan Laida Serio semua menatapnya dengan cemas. Abigail memandangi kedua wajah khawatir itu, dan berkata dengan dingin, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya tetap aman. Setelah mengatakan ini, Abigail sedikit terkejut, dia bahkan tidak tahu, tanpa sadar, mereka memiliki perasaan dengan Nathan Lewis dan yang lainnya, yang mungkin juga ada hubungannya dengan saudara perempuan mereka Meyer. Nathan Lewis dan Abigail bergegas ke bandara, lalu terbang ke barat daya, lalu pergi ke desa Miao. Dan Nebulot Roy tidak tinggal di Gruyères, dan membawa Ariana Smith dan yang lainnya langsung ke laut dengan perahu. Meskipun Ariana Smith dan Laida Serio tidak tahu kemana Nebulot Roy akan membawa mereka tidak banyak bertanya dan hanya mengikuti. Di pesawat, Nathan Lewis sedang duduk di samping Abigail, memegang lengan Abigail dengan satu tangan, hampir berbaring di tubuh Abigail. Meskipun Abigail tanpa ekspresi, dia tidak mendorong Nathan Lewis menjauh, biarkan Nathan Lewis mendekat tubuhnya. Banyak orang di pesawat melihat pemandangan ini dan semua memandang Nathan Lewis dengan pandangan menghina. Seorang pria besar sebenarnya terlihat seperti wanita.
Anda harus tahu bahwa banyak pasangan yang semuanya perempuan berbaring di pelukan laki-laki. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Setelah turun dari pesawat, dengarkan aku dalam segala hal, dan tunjukkan ketertarikanmu padaku di matamu. Sekarang kamulah yang telah berhasil dirayu olehku, jadi kamu harus menunjukkan keserakahan semacam itu. Kalau tidak, kemungkinan besar Anda akan tersesat. Abigail berbisik kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis sedikit mengangguk, memeluk Abigail erat-erat dengan kedua tangannya, dan mencium aroma wanita di tubuh Abigail dengan seluruh kekuatannya, dengan keserakahan yang dikatakan Abigail di matanya. Desa Miao, di asrama Raja Miao sedang melihat dirinya di cermin saat ini, dan kemudian perlahan-lahan mengambil sebuah foto, sudah lama sekali dan mulai menguning. Ada dua orang di foto itu, seorang pria dan seorang wanita. Pria di antara mereka adalah Raja Miao sendiri ketika dia masih muda. Saat itu, Raja Miao masih sangat tampan dengan rambut hitam, sedangkan gadis itu memiliki fitur halus dan mengenakan rok berbunga-bunga. Dia sangat cantik, mengikuti Meyer dan Abigail terlihat sangat mirip. Raja Miao memandangi gadis di foto itu, dan perlahan membelai wajah gadis itu dengan tangannya, dan berkata dengan lembut di matanya, "Verisa, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan sekarang putrimu telah meninggal. Saat besar nanti, dia terlihat persis sepertimu. Saat aku melihatnya, rasanya seperti melihatmu. 20 tahun yang lalu, kamu mengkhianatiku. 20 tahun kemudian, gunakan putrimu untuk membayarnya. Lihat, aku telah mengatur. Setelah dia kembali kali ini, aku akan menjadi suami dan istri sejati bersamanya. Aku percaya bahwa ketika aku berada di tempat tidur dengan putrimu, itu pasti akan mengingatkanku pada perasaanku padamu." Raja Miao memegang foto itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menjadi semakin panas, dan gambar gadis di foto itu menjadi semakin kabur di bawah gosokan Raja Miao yang kuat. Sama seperti ini, tiba-tiba pintu kamar Raja Miao didorong terbuka, dan seorang anggota desa Miao tiba-tiba masuk, yang mengejutkan Raja Miao, dan buru-buru melemparkan foto di tangannya ke atas meja. Melihat wajah Raja Miao tidak baik, anggota desa Miao juga terkejut, dan buru-buru menjadi pucat dan berkata, "Raja Miao, Nona Abigail sudah turun dari pesawat, dan akan tiba di desa Miao dalam waktu beberapa jam." Anggota desa Miao menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Raja Miao. "Yah, begitu." Raja Miao mengangguk, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, hanya untuk melihat anggota desa Miao gemetar, dan kemudian seekor serangga hitam terbang keluar dari mulutnya. Dan ketika serangga itu terbang keluar dari tubuh, mata anggota desa Miao melebar seketika, 7 lubangnya. "Berdarah sampai mati. Kemarilah, seret mayatnya." Raja Miao bahkan tidak melihat mayat itu, dan berkata dengan keras memerintahkan. Segera, seseorang datang dan menyeret mayat itu pergi, sementara Raja Miao melihat keluar jendela dengan mata panas. "Saya telah bertahan selama 20 tahun, dan akhirnya saya bisa meledak." Setelah selesai berbicara, Raja Miao perlahan mengeluarkan mayat dari porselen kecil, dan kata-kata acaciasan tertulis di botol porselen kecil itu. Setelah membesarkan Abigail selama 20 tahun, Raja Miao sangat mengenal temperamen Abigail. Meskipun Abigail secara alami menawan, dia belum pernah disentuh oleh seorang pria, jadi jika dia ingin mendapatkan Abigail, dia harus menggunakan beberapa cara. Di bandara di sebuah kota di barat daya, Nathan Lewis mengikuti Abigail keluar dari bandara seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Suhu di sini jelas beberapa derajat lebih tinggi dari suhu di Gruyères, jadi orang-orang di sini berpakaian lebih keren. Banyak gadis yang hanya memakai celana pendek dan bretel saat berjalan di jalan. Abigail juga sudah lama berganti pakaian, dia mengenakan celana pendek denim ultra pendek, kamisol putih, dan kacamata hitam besar di wajahnya, yang menarik perhatian banyak pria. Beberapa pria datang untuk memulai percakapan. Melihat Abigail, seorang wanita cantik berkulit putih dan cantik, dipikat oleh Nathan Lewis dari jarak yang begitu dekat, banyak pria melemparkan pandangan bermusuhan ke arah Nathan Lewis. Tetapi Nathan Lewis tidak peduli. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.